Hai, welcome back to DTC Dinda Tahir Channel bersama dengan Aldinda, pasangan yang baru melek dunia. Kita lagi menuju untuk trekking tipis-tipis di daerah namanya Karlu Trekking apa ya? Karlu Walking Track. Nah, tadi dari Ancliffe itu kita naik kereta, terus ini lagi menuju ke stasiun Engadin. Nggak nyampe sejam deh kayaknya perjalanan kita ya, ini udah mau nyampe aja ke Engadin Station. Nanti dari Engadin Station itu kita nyambung naik bis sekitar setengah jam ya? Iya, sekitar setengah jam. Nanti setelah itu baru kita lanjut jalan kaki. Gimana keseruan kita untuk ke Karlu Walk Track itu? Stay tune terus. Gila, di satu gerbong ini cuma kita berdua dong. Mungkin daerah sini kayak nggak terlalu terkenal ya, jadi jarang ada yang menuju ke sini orang-orangnya. Oke, let's drop off here. Iya dong, di gerbong atas juga nggak ada orang samsek. Are we the only ones left here? Oh no, there is one person over there too, actually. Okay, let's get off. Oh, that's the end. Okay. Ini kok kayak di Transjakarta mana ya? Transjakarta Lebak Bulus ini. Ada MCD. MCD apaan? Oh, McD. Kita kemana ya? Hah? Oke, kita udah ada di dalam bis. Lagi-lagi di dalam bis ini cuma ada kita berdua doang sama supirnya yang jelas. Daerah sini enak ya, daerah Engadin ya, yang kayak sepi tapi rame. Gimana tuh definisinya? Sepi, nggak terlalu banyak orang kayak di kota, cuma di sini banyak banget ada tempat makan, ada toko-toko gitu, dan asik sih menurut kamu. Asik nggak? Asik, enak banget. Terus jalanannya tuh nggak terlalu lebar gitu kayak ada di kota-kota besar, tapi ada bis, jadi bener-bener transportasi di sini tuh walaupun ada di daerah kecil sangat mumpuni, teman-teman. Oke, kita udah turun dari bis, terus kayak gue ngerasanya ya pas turun dari bis tuh, ini di mana? Bener-bener daerahnya sesepi itu, teman-teman. Tuh lihat tuh surroundingsnya, kayak in the middle of nowhere, tapi daerahnya asik, asli enak banget. Dari tadi di bis tuh kita ngeliat kiri kanan tuh kayak, wow, ini daerahnya bener-bener keren sih, bener-bener kita tuh ngerasa kayak ada di luar negeri gitu. Tadi rata-rata tinggal di sini udah pada tua ya? Udah pada berumur semua rata-rata sih. Kalau orang yang keliaran di jalan tadi tuh kakek-kakek, nenek-nenek, mungkin yang udah menikmati hidup ya, yang udah nggak mikirin nyari uang, tabungannya banyak. Semoga nanti kita bisa seperti itu, bisa pensiun dini dan menikmati hidup. Tapi selagi masih muda, kita harus cari cuan sebanyak-banyaknya. Baik, ini gue sama Aldi lanjut jalan dulu ya teman-teman. As always, di setiap perjalanan kita hanya bermodalkan yang namanya Google Maps. Dan dari Google Maps kita diarahin untuk agak mengelilingi kompleks satu ini sampai akhirnya ketemu sama daerah ini nih. Gak ada sign atau apapun itu, tapi kayaknya sini udah di area yang kita maksud. Karena suasananya udah hutan-hutan gitu ya teman-teman, tapi di ujung sana ada portal gitu, terus ada tulisan gak boleh lewat. Karena nggak boleh lewat, kita nggak bisa lurus dong. Akhirnya kita belok kanan nih. Ada jalan setapak khusus untuk pejalan kaki. Tapi kadang ada juga orang-orang lewat naik sepeda sih. Tara, nah kita nih sebenarnya udah ada di jalur trekkingnya Karlu Walk Track itu, tapi somehow sign-signnya itu nggak jelas. Jadi tuh kita kayak bingung gitu.
Cuma bermodalkan Google Maps, akhirnya kita lanjut jalan. Kalau dari Google Maps kayak tinggal lurus doang sih. Semoga aja bener ya kita arahnya. Dan kayaknya ini termasuk kawasan tadi Royal National Park. Betul. Ada bacaan tadi di sana. Tadi udah aku videoin belum ya? Kayaknya belum deh. Ya udahlah. Tadi tuh ada bacaan kayak ada portal gitu. Bacaannya tuh Royal National Park. Terus daerah konservasi sejenis itulah gitu teman-teman. Itu ada di perbatasan sini kanan-kanan itu ada perumahan. Iya bener-bener. Kita diapit nih di tengah-tengah walking track kita itu. Di sebelah kanan ada perumahan. Sedangkan di sebelah kirinya itu langsung hutan. Gila, kebayang gak sih orang-orang yang tinggal di perumahan itu setiap malam hadapannya sama hutan. Mungkin kalau siang-siang asik gitu ya, tapi kalau malam-malam yang penakut gitu nih kayak ini bocah agak creepy. Setelah jalan kaki sekitar 10 menitan, gue sama Aldi ketemu sign ini nih teman-teman. Setelah menelusuri jalan, akhirnya kita menemukan Jalan besar. jalan raya Tara. Dan ini ada sign Oh iya. Carlo Track, terus ada beberapa penunjuk arah gitu. Karena di dalam Carlo Track itu ada beberapa spot gitu ya. Yeah. Ada Carlo Pools, ada Ulula Falls dan lain-lainnya. Nah, Yang mencengangkan. yang bikin kesel adalah tadi kan kita berhenti di stasiun Engadin, terus nyambung naik bis, terus kita jalan sekitar lebih dari sekilo deh tadi ya, kiloan. pas turun bis sampai sini. Nggak taunya berbatasan di sebelah persis itu adalah rail station. Kok rail station sih? Railway station. Dan itu adalah stasiun Heathcote. Nah sebenarnya tadi pas kita lihat Google Maps ada beberapa cara gitu untuk sampai ke sini. Salah satunya berhenti di Heathcote Station. Tapi di Google Maps itu dari Heathcote Station untuk ke Carlo Track ini kita perlu jalan kaki sekitar 3,7 kilo. 2,7 kilometer. Terus kita kayak daripada kita jalan kaki jauh, save tenaga untuk kita trekkingnya gitu, akhirnya kita memilih yang jalan kakinya sebentar. Nah itu adalah alternatif dengan pakai bis itu yang tadi kita jalanin. Nggak taunya entah kenapa kok kita malah di sini sebelah persis itu Heathcote Station. Tapi kenapa di Google Maps itu harus jalan kaki 2,7 kilo? I don't know. Oke, langsung aja kita mau menuju ke jalur trekkingnya. Oh ya, kalau ke suatu daerah baru, jangan lupa juga nih teman-teman untuk perhatiin sign-sign yang ada dan patuhi peraturan setempat. Oke, bekal apa yang tadi kita bawa dari rumah? Tara, kalian pasti yang pernah SD, ini tahu banget nih makanan terfenomenal kalau misalkan lagi mau berenang. Pasti dibekelin sama orang tuanya adalah mie goreng. Nah mie goreng ini kan kalau udah dibiarin berjam-jam tuh jadi kayak kaku, gembung gitu kan. Nah dari kemarin gue pengen banget mie ini. So tadi pagi I woke up early in the morning just to make this noodle. Let's go in. Aduh gila enak banget. Gila. Lihat nih. Dulu. Abis isi perut, gue sama Aldi lanjut lagi sampai ketemu jalur yang tepat. Ditandain sama papan-papan ini nih teman-teman. Dah lah kita lanjut jalan. Baru masuk beberapa meter, gue sama Aldi ketemu sama tanda panah itu. Artinya kita berada di jalur yang tepat. Lanjut jalan. Asli di sini suasananya tenang banget, terus banyak suara burung-burung berkicauan gitu deh.
Berhubung suasananya lagi enak banget nih, jadi video kali ini jarang gue timpa sama VO atau musik-musik aneh-aneh ya teman-teman. Biar kalian dengerin aja langsung ASMR-nya alam sekitar yang lagi gue sama Aldi jelajahin sekarang. Gokil. Like, how do you get through some areas? Some areas might have been a bit dense. No, it's actually, I don't think, but I honestly was like, some of the hills were like literally so steep that I would grab off the trees and be like getting up, and I get to the top, it takes me like 2 hours. Like, sometimes I'd be actually climbing something like this and getting to the top. Treknya seru banget teman-teman. Gimana Yong? Seru nggak? Mantap. Batu-batu. Jadi tuh kita kayak jalan di pinggiran tebing. Jadi sebelah kanan tuh teksturnya bukit bebatuan nih, batu-batu gini. Nah kita tuh jalan di atas-atas batu gitu. Jadi ini kayaknya batunya disengaja dipecah-pecahin kali ya, supaya orang-orang tuh bisa jalan buat trekking. Cuacanya seru banget, semuanya seru pokoknya. Cuacanya sangat cerah, mataharinya sangat terik, dan udaranya surprisingly nggak nusuk badan gitu ya Yong. Ya, kita ngerasa gerah gitu malah sekarang nih. Asik sih, seru banget untuk trekking. Kalau yang di Blue Mountains kemarin kita rasain kan udaranya dingin banget gitu loh, jadi walaupun panas tapi masih menggigil gitu. Nah kalau di sini gue ngerasainnya kayak lagi naik gunung di Indonesia. Ini bagian timur. tapi gunung di bagian timur ya, walaupun kita belum pernah ke gunung bagian timur ya Yong. Iya. Kita belum kesampaian mau ke Rinjani. Kayaknya sih cuacanya mirip-mirip di sana karena bener-bener terik banget. Terus pohon-pohonnya tuh yang pohon-pohon kering gitu, no, lihat no. You know what? Di tengah hutan ini kayak cuma kita berdua doang, teman-teman. Sebenarnya tadi pas di jalan tuh ada 4 orang lainnya. Jadi 2 orang sama kita berdua, jadi 3 grup gitu. Tapi karena kita lama sambil video, foto-foto, itu tuh kayak udah misah gitu, orang-orangnya udah nggak tahu kemana. Terus suasananya jadi hening. Lebih baik kita cepat jalan yuk. Kalau dipikir-pikir kan kita kayak lagi ada di tengah hutan gitu ya teman-teman. Tapi sinyalnya bagus banget dong. Tadi tuh pas masih di atas masih 5G banget. Padahal kita kayak udah masuk ke dalam hutan. Nah di sini masih 4G. Wah, ini definisi jalan-jalan tapi masih bisa posting-posting. Nice so. Setelah 1 jam jalan kaki dari pinggir jalan yang tadi tuh teman-teman, akhirnya kita sampai di area Karlu Pool, ditandain sama papan yang satu ini. Kayaknya ada dingin deh. Lihat sini Yang.
Oh enggak ding. Wah. Akhirnya sampai juga. Ini kita di daerah namanya Karlupul. Nah, di sana tuh udah banyak orang-orang mau pada berenang. Sebenarnya kayaknya enak kayak berenang karena I feel so hot, jadi kayak gerah gitu. Kayaknya kalau misalkan berenang nyemplung ke air itu akan sangat segar gitu. Tapi sayangnya kita nggak bawa baju, jadi mau cemplung-cemplung kaki aja sambil piknik. Let's go. Ya gimana aku nyebrangin Yung ah? Wow. Kalau musim hujan ini sungai banget kali ya. Wah. Seru banget asli. Asli airnya seger banget dong, nggak terlalu dingin. Yuk ayo kita nyemplung. Oh my god, lihat tuh, airnya bening banget asli. Peng gimana dong Yonga? Sumpah gue sesenang itu dong nemu tempat kayak gini, beneran deh. Kita nggak ada niat untuk berenang, tapi kayaknya kita mau berenang ya Yung, please berenang Yung. Kayaknya ya. Gak ntar deh. Seger banget airnya, tapi kita mau makan dulu seperti biasa dengan peralatan masak kita yang portable itu. Cus. Alright, sambil menikmati pemandangan dan juga ngeliatin orang-orang berenang bertelanjang dada dan berbikini, gue sama Aldi siap-siap masak dulu nih teman-teman. Kita udah ngetepin lapak di pinggir kolam ini yang sebenarnya itu danau ya, danau kecil gitu deh. Yang kebetulan disukain sama orang-orang bule ini untuk pada berenang. Tapi nggak heran sih kenapa orang-orang pada suka berenang di sini, karena suasananya emang seenak itu. Jadi habis panas-panasan trekking di sepanjang jalurnya, terus sampai ke Karlupul berenang, ngerendemin badan di air yang dingin dan sejuk, the best. Walaupun gue juga belum pernah ngerasain berendam langsung di Karlupul ini ya. Nah, sedikit pengetahuan juga buat kamu semua nih teman-teman, Royal National Park ini berada di pedalaman garis pantai timur Australia, tepatnya di sebelah selatan Sydney. Taman nasional ini dihuni oleh berbagai flora dan fauna khas daerah setempat. Tapi sebagai tempat wisata, daerahnya termasuk bersih banget loh. Gue nggak lihat ada sampah setitik pun di sepanjang jalan sampai ke Karlupul ini. Mungkin karena orang yang datang juga nggak ramai sesek gitu ya, dan kebanyakan mereka datang cuma buat berenang sebentar, terus cabut lagi deh. Oh iya, di sini juga bisa camping loh, tapi harus reservasi dulu. Area campingnya di daerah Ulula Falls, masih sekitar 1 jam jalan kaki dari Karlupul ini. Nanti kapan-kapan gue mau coba lanjut trekking ke sana buat lihat suasananya, tapi nggak sekarang. Ini dia masakan gue sama Aldi kali ini. Mie plus bayam ala-ala. Pengennya sih pakai sawi, tapi somehow di sini tuh agak susah untuk cari sayur-sayuran. Sayur sih ada banyak, tapi harganya lumayan mahal ya teman-teman. Sekalinya ada yang murah, jaraknya lumayan jauh dari tempat gue tinggal. Jadi agak mager ya untuk kesananya. Alhasil gue sama Aldi kalau beli sayur ya template, kalau nggak spinach, pok choy. Pas lagi masak-masak ada yang nemenin kita loh. Ada kadal yang nungguin di pinggiran batu untuk minta jatah. Kayaknya dia datang karena tertarik sama wanginya bawang-bawangan deh. Masih di Karlupul, abis makan, masak-masak. Tadi kita baru cuci peralatan masak tuh di situ, udah selesai. Terus ngambil air buat minum karena persediaan kita udah habis. Tapi sayangnya ini airnya kan tenang gitu ya, nggak ngalir, jadi agak-agak kotor gitu. Terus tadi pas gue cobain rasanya tuh agak-agak rasa lumut gitu. But anyways, it's better than nothing, right? Oke. Palingan sekarang kita mau siap-siap mau pulang. Terus kayaknya nggak jadi berenang karena dia paling nggak bisa, paling nggak betah kalau misalkan nggak ada persiapan gitu. Katanya dia bakalan bete kalau misalkan nanti berenang dengan peralatan seadanya.
terus nggak bawa anduk, terus di perjalanan agak-agak lembab gitu baju sama badannya. Ntar dia bete sepanjang perjalanan. Oke, daripada nanti dia bete, mendingan kita turutin aja apa maunya. Nanti someday we'll be back here soon again. Karena kalau ngelihat dari jaraknya kan tadi kita udah ngerasain itu deket banget. Naik train itu 1 jaman gitu. Terus dari train ke sininya tuh kayak cuma seberang-seberangan gitu. So it's not that a big of effort. So we'll be back here soon. Janji loh. Nah kalau nanti kita someday come back again, kita harus mesti kudu wajib untuk berenang. Oke? I love it so much. Sumpah enak banget asli. Oh iya kita ngopi dulu. Nah, ini jalur kalau mau ke Ulula Falls sama Audley. Masih agak jauh dari sini, and someday we'll go there. Bye-bye Karlupul. Kita mau pulang dulu. Nanti minggu depan kita akan kesini lagi. Karena semakin lama kita stay di sini, akan semakin besar keinginan kita untuk berenang. Nggak bisa. Iya, karena ternyata dari tadi tuh banyak orang baru berdatangan gitu. Terus mereka langsung jebar-jebur aja tuh. Lihat tuh, bisa lihat kan tuh pada para bule-bule. Terus kita kan ngeliatin jadi kayak aduh gimana mau berenang banget tapi nggak bawa baju. Ya udahlah, terpaksa kita urungkan niat kita itu dan berjanji berkomitmen akan balik lagi ke sini minggu depan. Nah rencananya minggu depan itu kita nggak mau bawa kompor-komporan, jadi mau beli makanan aja buat nanti dimakan di sini. Jadi barang bawaan kita tuh akan lebih lighter. Harusnya ya. Akan lebih ringan. Oke, ini kita mulai mau jalan trekking lagi ke stasiun. Bye bye. Belum ada setengah perjalanan kita udah ngos-ngosan karena bener-bener grade-nya level hard. Lumayan ya dari tadi area, aku lupa mulu namanya, pool apa dah? Karlupul. Kesini tuh terus naik dengan jalur bebatuan kayak gini teman-teman tuh. Terus naik ke atas. Batu akar. Kayak gimana ya? Kayak naik gunung mana ya? Kayak naik gunung Pangrango. Lewat Putri ya? Oh iya bener. Iya. Naik gede lewat Putri, tapi bedanya ini tuh hutannya bener-bener kering gitu, nggak tropis. Kalau tipe hutan di Indonesia kan hutan tropis lembab, yang pohon-pohonnya tuh lembab, jalanannya tuh lembab. Kalau ini bener-bener kering. Bahkan dari kemarin gue tuh ngomong sama Aldi, Yong ya, aku ngomong sama kamu kan, kok aneh sih ini di hutan tapi ada pasir pantai gitu. Karena tanahnya tuh ada pasir-pasir putih gitu kayak di pasir pantai. Gue nggak tahu itu komponennya beneran kayak pasir pantai atau enggak, but it looks like so. Nanti gue bakal tunjukin. Lanjut. No, lihat teman-teman. Jadi tanahnya tuh kayak putih, ada pasir, sejenis pasir pantai, gue nggak tahu ini apa. Entah ini pasir atau saking berdebunya dia jadi ngegumpal, ngumpul kayak gini, membentuk gumpalan-gumpalan pasir atau gimana, I don't know. If any one of you understands it, please let me know. Ngaso dulu sebentar. And look at the view, it's just wow. Wow. Jadi ini kayak ada
tebing gitu, bisa duduk di pinggiran situ untuk istirahat sejenak sambil menikmati pemandangan yang sangat wah dengan angin semilir yang sepoi-sepoi. Asli ini enak banget sih. Sekian dulu vlog Aldinda kali ini. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Bye!